Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala ashabihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat bersama-sama melakukan kewajiban kita. Pertama sholat, kemudian menuntut ilmu. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah. Pertemuan yang sudah lewat, jadi pada hari ini kita belajar kitab apa? Ta'limul Muta'allim. Itu bagaimana adab seorang penuntut ilmu. Nah, kita baca pasal atau bab yang pertama. Silakan dibuka kitabnya. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Bab yang menjelaskan keutamaan ilmu, keutamaan faham, dan manfaat-manfaat faedah keutamaannya. Nah, jadi orang kalau nuntut ilmu, apa keutamaan orang nuntut ilmu? Dijelaskan di sini. Bukan sekedar nuntut ilmu, tapi nuntut ilmu dan faham. Usaha yang apa artinya nuntut ilmu dan faham? Nuntut ilmu tidak cukup, tapi harus paham juga. Popoano, nuntut ilmu tidak cukup. Jadi ulama nih ngasih tahu kita, nuntut ilmu itu dapat pahala gede, dapat pahala luar biasa. Nah, faham itu dapat pahala luar biasa. Jadi maksudnya para ulama supaya kita nuntut ilmu jangan sekedar deketi nyukupin. Kumbi apa ngaji benak tegawi le bali. Ndang ngono. Makanya saya sering bilang ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Emang beda. Ngaji itu penting apa maksudnya? Kita merasa butuh terhadap ilmu. Mana yang penting ngaji japa kenana dah kato-kato ngantok nyukupin eloran ketu ya. Ini arahnya yang penting ngaji. Sudah pilih yang mana? Ngaji yang penting ngaji atau ngaji itu penting? Ngaji itu penting. Penting ngaji tadi sekalian. Maka oleh karena itu di sini kita bakalan dikasih tahu sama para ulama. Di antara yang pertama kita lihat dulu. Faslun fi mahiyatil ilmi. Pasal bab yang menceritakan, memberitahukan kepada kita pentingnya yang namanya ilmu. Seperti apa pentingnya ilmu? Nih kita tulis. Sekarang kan enak sih dan nulis. Keutamaan ilmu.
Pertama, pahala berlipat ganda. Kedua, diangkat derajatnya oleh Allah. Ketiga, amal sedikit, pahala banyak. Oke, di rumah. 4, menjadi manusia mahal dan beruntung. 5, penuntut ilmu dihitung fisabilillah. Sudah tulis? Ini tidak ada di kitab, cuman ada di kitab yang lain. Dan banyak keutamaan orang-orang yang ngapain? Orang-orang yang menuntut ilmu. Oke. Mana di antara keutamaan orang-orang menuntut ilmu? 1, pahala dilipat berlipat ganda. Udah sudah tulis? Oke, tulis dulu semuanya. Jalan dan bukti bakti kepada orang tua. Sudah? Sudah semua? Oke. Yang pertama kita jelasin keutamaan keutamaan ilmu. Yang pertama, pahala berlipat ganda. Oke. Orang yang menuntut ilmu, orang berilmu, itu pahalanya kalau mengerjakan amal ibadah beda sama orang yang nurut-nurutan nggak punya ilmu. Ada orang sholat 1 rakaat, 2 rakaat. Dia nggak punya ilmu, dia nurutin aja. Maka bisa jadi pahalanya hanya 2. Tapi kalau orang sholat, dia tahu dalilnya sholat, tahu caranya sholat, tahu dia, oh begini cara orang ruku, begini cara orang sujud. Bisa jadi pahalanya bukan 2, tetapi sampai 700 kali lipat. Kenapa? Karena dia sholat dengan ilmu. Jadi dia ngarang-ngarang sembahyang. Makanya di sini akan dibahasin sidah sama ustadz-ustadznya nanti bagaimana fikih dan lain sebagainya. Penting itu penting. Bagaimana sidah sholat dan lain sebagainya. Orang makan itu kira-kira dapat pahala apa tidak? Besur mau udah dia dapat pahala. Hah? Dapat pahala apa tidak? Besur. Makan itu dapat pahala kalau tahu ilmunya. Detindo mu udah pahala pandai. Tentu. Di ngorok mu udah. Ya, tapi orang kalau punya ilmu tidur, punya ilmu makan dapat pahala. Mana misalnya ilmu makan, adab orang makan, mana di antaranya? Kalau makan baca bismillah. Sudah kalau makan baca bismillah enggak? Betul enggak? Jarang. Kalau makan minum itu pakai tangan kanan. Mungkin makan pakai tangan kanan oke, tapi minum yang sering orang begini. Jangan. Kalau minum makan tuh duduk. Kalau makan dan minum itu hendaknya baca bismillah. Kalau makan minum, kalau selesai makan diginiin tangannya. Sunnah. Bisa pakai kono. Ndak jemaah kita ada misalnya batur dah atau misalnya kita ada mudabir. Lu ya lapar mudabir tadi. Ndak ngenongkang. Lu tadi dengan ndak ngenongkang. Kenapa? Itu sunnah.
Tapi ini kalau makan pakai tangan. Emang ada orang makan nggak pakai tangan? Ada, pakai sendok. Sumpik. Misalnya Sida makan bakso. Sida makan bakso pakai sendok atau pakai tangan? Kalau makan pakai sendok nggak perlu diginiin. Ndak kena. Amun ndak kena ya misalnya siapa yang manda pada makan bakso ida berumbu ini. Aku udah mal. Makanya itu sunnahnya kapan? Ini artinya apa dari sekalian? Orang kalau berilmu itu pahalanya berlipat ganda. Bagi orang mungkin biasa-biasa saja, tapi bagi dia pahalanya berlipat ganda. Kapan? Kalau tahu ilmunya. Paham tidak? Itu yang pertama. Keluarin. Nggak usah gitu Soleh. Udah. Berikutnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini. Mana satu? Mana satu giniannya? Mana satu? Cari dulu yang satu itu, cari dulu. Gak boleh kesini kalau belum ketemu. Nah, diangkat derajatnya. Mana buktinya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berilmu sekalipun udah meninggal dunia tetap hidup kayaknya. Dia tetap hidup sekalipun udah meninggal dunia. Banyak misalnya para ulama, Imam Syafi'i, sampai sekarang kita gunakan mazhab beliau. Imam Maliki, Hambali, Hanafi, semua beliau. Satu di antaranya kenapa Allah angkat derajat orang berilmu. Berikutnya, amal sedikit pahala banyak. Orang kalau tahu nuntut ilmu, setiap apa yang dilakuin, amun tahu yang ilmunya jadi pahala. Lalu aning bangkat jadi pahala. Lalu aning bewa misalnya itu jadi pahala, tapi kalau tahu ilmunya. Tapi ada orang kalau nggak tahu ilmunya, sembayang berdosa ya. Kenapa? Dia sembayang dalam keadaan ria. Mana namanya ria? Agak parah pecu sih dengan. Malah si khusyuk Nah, itu hati-hati. Nggak dapat pahala apa-apa. Nah, kemudian berikutnya, menjadi manusia mahal dan beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir majelis taklim, orang yang gemar, yang punya ilmu, itu orang yang beruntung di hadapan Allah. Sekalipun dia nggak punya harta, menjadi harta terbaiknya adalah ilmu. Mana buktinya? Nabi Sulaiman dulu pernah diberikan pilihan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Sulaiman, aina takhtar? Wahai Sulaiman, engkau milih apa? Engkau milih harta? Saya bikin kamu jadi paling kaya. Engkau milih tahta, saya bikinin engkau kerajaanmu yang paling tinggi, ada yang mengalahkannya. Atau engkau pilih ilmu, wahai Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Ana akhtarul ilma ya Allah. Saya memilih ilmu ya Allah. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, bayangin harta beliau yang paling kaya pada saat itu. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya beliau punya kerajaan. Tidak ada yang membandingi kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena beliau memilih ilmu. Ida nak sadeda pilihan. HP atau sekolah? Satu. Sekolah atau Honda? Nggak ada dua angka. Udah dua, mau napa undi? Ayo boleh lah. Tapi itu tuh ilmu itu bikin orang mahal. Ilmu itu bikin orang yang
yang nggak ada modalnya jadi orang bermodal. Ilmu itu menjadikan orang keren di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerennya bukan sekadar di dunia, tapi di akhirat juga. Maka adik-adik sekalian, Sida kalau mau jadi orang keren di hadapan Allah, coba jadi orang yang berilmu. Mungkin kita nggak bisa ngejar orang yang hartanya banyak, oke lah. Tapi tahukah adik-adik sekalian, harta itu bakalan datang kalau ilmu udah kita miliki. Mudah ya adik-adik, parana sekat mudah. Orang berilmu itu ya, pergi nggak bawa apa-apa, pulangnya nggak bawa sesuatu. Mana buktinya? Dulu Imam Syafi'i pergi, beliau nuntut ilmu, jauh nuntut ilmunya. Imam Syafi'i pergi nuntut ilmu kemana? Pergi ke Makkah, ke Madinah, ke kota Baghdad, Irak. Pada saat pulang, Masya Allah, beliau ngebawa harta yang banyak. Apa yang dibawa? Unta, emas, selapukna jauhna si Imam Syafi'i. Kenapa diberikan itu sama murid-murid beliau? Karena murid-murid beliau kangen sayang sama gurunya, Imam Syafi'i. Artinya apa? Itu sebagai tanda bahwa orang yang berilmu itu kemanapun juga demen dengar. Orang berilmu itu kemanapun juga memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, makanya dia jadi beruntung. Mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu yang bikin orang mahal apa? Ilmu. Kakak adik-adik sekalian, adik-adik. Dan ingat, ilmu itu nggak instan. Tahu namanya instan? Bim salah bim puah, dia bau. Ilmu itu lama kita tuntut adik-adik. Nggak ke baru tamat aliyah melen, dia jadi kano nggak bisa. Astagfirullah. Nggak boleh soalnya. Udah, masuk. Jadi nggak bisa. Untuk ilmu itu butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang nggak bisa langsung-langsungan. Makanya kalau nuntut ilmu itu udah sabar dan kunda. Ya, nuntut ilmu itu sabar caranya. Cobaan nuntut ilmu itu banyak. Besok di sini disebutin cobaan-cobaan nuntut ilmu dan diberikan kita bagaimana caranya untuk melawannya. Misalnya ada orang nuntut ilmu, itu nggak ada ceritanya seorang penuntut ilmu yang keren-keren itu tinduk-tinduk melulu, nggak ada. Seorang penuntut ilmu itu yang keren itu ceritanya nggak ada, yang selalu-selalu nggak ada. Saya sering sebut, mana contohnya? Dulu Imam Nawawi, beliau itu nuntut ilmu, tahu adik-adik sekalian, beliau tidak pernah sengaja untuk tidur, nggak pernah. Apa karena nggak pernah sengaja untuk tidur? Beliau tidur kapan? Kalau ketiduran. Beliau itu biasanya baca kitab, ngarang kitab. Ketiduran, baru tidur. Itu jendik siapa? Tegalang, ngosok gigi lah bagus, pak, tidur. Ada ritual tidur kita. Tapi kalau Imam Nawawi nggak ada. Artinya apa? Beliau saking mementingkan ilmu itu, Masya Allah, luar biasa. Sampai sekarang kitab-kitab Imam An-Nawawi tetap kita gunakan. Kenapa? Beliau nuntut ilmu sangat luar biasa. Angka adik-adik sekalian, Sida juga nuntut ilmu harus benar-benar. Tetuang konten nuntut ilmu adik-adik. Jangan sok-sokan. Enggak. Jangan besok buna-buna kalau nggak ada halangan Sida yang ini. Udah tetap masuk sekolah. Tetap masuk aja, penting banget. Nanti pada saatnya Sida bakalan bilang, coba aku baju lain di ngenuk ada lo. Nanti pada saatnya. Tapi sekarang belum, karena belum tahu. Maka oleh karena itu ada sekarang, dan para ulama itu ya, tuntut ilmu itu ada dulu ulama satu dalam kitab Safahatus Sabr indal ulama. Ada juga dalam kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Gudah namanya. Itu dijelaskan di sana adik-adik, itu ada seorang ulama. Saking hebatnya ulama itu. Sambil nemangan dan baca buku.
Tahu yang suapin siapa? Nggak sempet nyuapin dirinya nang buku lonto. Yang suapin siapa? Keluarganya, kakaknya, adiknya yang suapin dia makan. Artinya ulama dulu itu ketika nuntut ilmu, saking demennya nuntut ilmu, dilupain makan. Kita jendik kebalik. San bilang anak bukan, bilang anak HP. Mantu TV kadang sejam. Kita buku menit. Ini begitu nih. Tentu pendek ini. Nah, kadang lihat HP di dekatnya, kadang ini. Lihat HP 20 menit. Belajar 5 menit jadi. Nggak bisa. Dulu lama dulu tadi ada sekali begitu himahnya nuntut ilmu. Bayangin dulu itu susah, nyari kitab itu susah. Munang kendek karing membaca nalonto. Cuman itulah tantangan kita menuntut ilmu. Makanya ya ampun mahal orang-orang yang berilmu. Tapi nggak bisa kita jadi orang berilmu kalau tidak belajar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ta'alam. Karena belajar, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Tidak ada orang yuladu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar, darah. Darah dengan lahir baru langsung jadi profesor, nggak ada. Kita aja tuh baru lahir nggak punya gigi. Kita aja baru lahir, toh leka. Ada proses. Jadi baru lahir itu mimik doang. Setelah itu punya gigi. Setelah itu tokol, jalan. Itu makan makanan yang bubur. Setelah itu makan nasi, makan selapu. Nah. Dan itu ada prosesnya. Nuntut ilmu juga begitu adik-adik sekalian. Maka kita sebut begini supaya apa? Supaya kita semangat nuntut ilmu. Makanya kita sering sebut tuh Imam Syafi'i membagi waktu malam beliau menjadi 3. Imam Syafi'i membagi waktu malam beliau menjadi 3. Sepertiga pertama untuk ilmu. Sepertiga kedua istirahat. Ini hujan ya? Angin, alhamdulillah. Sepertiga ketiga tahajud. Nih Imam Syafi'i. Dibagi berapa waktu beliau dibagi? 3. Siapa namanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama yang luar biasa, pinter, cerdas, luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama yang pintarnya luar biasa. Gak usah soleh. Diam, duduk di bawah yuk. Sama abang aja ya. Mil pabe nih. Imam Syafi'i itu ulama yang pintar, cerdas, luar biasa. Imam Syafi'i. Nah, jadi dibagi 3 waktu malam Imam Syafi'i. Sepertiga malam pertama, itu katakanlah maghrib sekarang 5:30, katakanlah dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ini untuk kalau mau sama abad diam ya. Tolong ya para ini. Udah sama main. Sepertiga malam pertama dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu belajar. Imma belajar atau mengajar. Mengajar kitab. Ini dia makan. Oh, lo banget. Sana lah yuk. Ya. Udah insyaallah enggak, insyaallah enggak. Nah ini malam pertama. Jadi jam 7 sampai jam 10 itu ilmu. Sana yuk.
Sepertiga malam kedua istirahat. Dari jam 10 sampai jam 3 sampai jam 2 setengah 3 beliau istirahat. Berikutnya sepertiga malam terakhir, sepertiga malam ketiga terakhir itu tahajud, istighfar dan lain sebagainya. Bayangin sekelas Imam Syafi'i, beliau membagi waktu malam beliau. Bagina waktu na adik ke kalama. Monita bagi pira waktu nda? Bagi saya tindo. Oh bolehlah ngaji. Bolehlah. Nah ngaji. Ya ampun, tapi yang ada program begitu supaya apa, kita pengen nyontai Imam Syafi'i yang di mondok-mondok itu pelan-pelan. Nah makanya ada sekalian begitu para ulama dulu. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa sesungguhnya orang tuh kalau jadi orang keren, kalau mau jadi orang berilmu, nggak banyak tidur, nggak terlalu banyak macam-macam. Pokoknya untuk ilmu aja. Nah berikutnya, penuntut ilmu dihitung fisabilillah. Apa artinya? Orang nuntut ilmu dengan namu lalu ngaji. Nah adik-adik sekalian, dari sejak berangkat sampai pulangnya dihitung fisabilillah. Kalau dia mati dihitung mati syahid. Mati syahid orang nuntut ilmu. Lagu ndak ke jajak wolong langan. Jajak gitu lomolong langan bapak ada ngaji. Ndak kena. Inu jana bukan mati syahid, mati kerit inu jana. Oke, sudah? Berikutnya, jalan dan bukti bakti kepada orang tua. Kalau kita ngaku diri bakti sama orang tua, satu diantaranya ini. Sida itu pergi ngaji, adik-adik sekalian, orang tua dapat pahala apa enggak? Dapat. Padahal anda betul-betul kadang dengan pada balik. Mau ya pahala, munda lalu ngaji. Makanya kalau sida kangen sama orang tua, silakan pergi ngaji rajin. Rajin sih ngaji. Ngombe ke ustaz dengan tua atau itu ngarasin pada waktunya. Baru udah ngawis pada waktunya. Ngaji. Dan kalau paham orang tua kita nggak bakalan menjadi beban kok. Insya Allah bagus itu. Berikutnya, jalan selamat dunia. Orang tuh kalau mau selamat dunia akhirat, hendaknya dengan menggunakan ilmu. Banyak orang pengen selamat, arak dengan tahu ada orang kadang ya. Ada orang tuh pengen banget selamat. Pengen cari ketenangan. Lagu tak ada caranya minta ketenangan, inem brem. Ya bukannya menjadi tenang, tetapi akalnya menjadi rusak. Oke, ringan ngarang-ngarang. Oke, silakan kita baca kitabnya. Kitab. Oke, dilihat kitabnya dari sekalian. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman, laki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu. Apa itu wajib? Berarti kalau nggak nuntut ilmu berdosa ya? Makanya pada rajin adik-adik. Rajin. Nah, kemudian i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin, bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal, kama yuqal afdalul ilmi ilmul hal
Wa afdalul amali hifdzul hali. Nah, apa maksudnya? Tidak semua ilmu wajib kita tuntut. Tapi ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang kita butuhkan sekarang. Misal nangka, sekarang misalnya nih ada orang misalnya sebagai pedagang. Maka yang wajib bagi dia adalah menuntut ilmu supaya jangan nipu orang, supaya jangan sekedar bati untung doang, supaya jangan sekedar dikanggu. Setiap hari kita ngapain? Sholat. Maka setiap hari kita butuh ilmu sholat. Setiap hari kita wudu. Nah, maka kita butuh ilmu wudu. Ini namanya ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang kita butuhkan sekarang. Oke, ini ditulis nih. Ilmu yang paling afdal Nah, ini penting ini. Nah, Masya Allah, hujannya gede ya, karena ini. Nah, ini ilmu yang paling wajib dituntut itu adalah ilmu hal yang kita butuhkan sekarang. Nah, kita butuhkan sekarang. Karena orang yang mana mic yang satu? Salin tadi. Oh, balik Yendi. Kena ada ki. Udah sabar aja lah. Amuna panasan. Mun hujan. Ya sabarlah. Ini nanti bakalan jadi cerita nanti. Lelayan di tani manjari kok hampir tengah jipek itu aja bagus semudah nganu kadang kita dengan lon kena kita aja aja ya nanti kalau udah jadi koahnya kita aja ngaji dulu lagi kok tengah ngaji kan ustaz kan nganu kadang Allah udah nih ini harus dihafal afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Nah, jadi kita nggak baca semuanya kitab ini, artinya kita ambil yang poin-poin yang kita ambil insya Allah. Nah, mana udah sudah? Ilmu yang wajib dituntut adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang dibutuhkan sekarang. Semua orang butuh ilmu tentang bagaimana cara basuh kencing yang benar,
Maka ilmu ini namanya ilmu. Sida sekarang jadi penuntut ilmu. Ilmu halnya apa? Bagaimana supaya mendapatkan ilmu yang berkah. Salah satu di antaranya apa? Jaga akhlak. Jaga akhlaknya. Kepada siapa? Pada guru, orang tua, kepada teman, kepada yang lain-lain. Dijaga akhlaknya dari sekalian. Sampun? Tahu namanya sampun? Sudah gitu, itu bahasa halus sino. Daka aku pun aku tahu bahasa halus. Soalnya aku ada makhluk halus aku. Mata tunduk ada makhluk halus ini. Udah? Allah la ilaha illallah. Ada wakara hai angka nulis sapun. Oke, ulang. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Panen 1 2 3. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amali hifdzul hal. Oke. Lalu ilmu apa ilmul hal? Dijelasin di bawahnya. Lihat kitab sudah ada sekalian. Lihatin kitabnya. Yuftaradu 'alal muslimi talabu ilmin ma yaqa'u lahu fi halatin fi ayyi halin kana fa innahu la budda min as-salah fayuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salati biqadri ma yuaddi bihi fardus salah wa yajibu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yuaddi bihi al-wajib lianna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Oke, ditutup aja kitab sudah. Tutup kitab dekat. Nah, apa maksudnya ada sekalian? Seperti yang tadi bahwa besok kalau mendekati puasa, maka menuntut ilmu puasa hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya sah, benar kita tahu benar puasa kita apa tidaknya. Ada orang bentar lagi mau pergi haji. Bagi dia adalah menuntut ilmu haji. Kita kapan kakak gina kunci Honda. Nah, begitu kurang lebih. Paham sedikit kira-kira sekalian? Oke. Nah, berarti nanti kita tulis di sini ilmu-ilmu yang wajib dituntut. Nah, nanti kita lihat. Nah, itu yang pertama. Berarti ilmu yang wajib dituntut yang pertama itu ilmul hal, ilmu yang dibutuhkan sekarang. Oke. Berikutnya, sida lihat. وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضا فإنه واقع في جميع الأحوال وشرف العلم لا يخفى على أحد إذ هو مختص بالإنسانية لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيه الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم وبه أظهر الله تعالى. Oke, begini kurang lebih maksudnya dari sekalian. Nih, ilmu yang wajib dituntut yang pertama itu tadi ilmu apa tadi? Ilmu yang dibutuhkan sekarang. Oke, kita tulis. Nah, kalau begini kan enak kita nulis. Banyak tempat kita nulis. Kali-kali nulis duit motor. Oh, baunya motor. Hah? La unzur ngenai.
Oke, sini ya. Yang banat bisa lihat nggak di sini? Ilmu yang wajib dituntut. Satu, ilmu yang kita butuhkan sekarang. Yang kedua, ilmu tentang kebersihan hati. Kalau jadi penuntut ilmu nggak boleh sombong. Nah, lo kena api aku atau kerentangan, ndak nganu. Jangan. Lo lay lo klik kerok lo kena ya, ndak nganu kak. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Seorang penuntut ilmu nggak boleh untuk ngolok-ngolok temennya bilang gitu, bilang jangan. Jangan sampai ada yang begitu, ada yang sekalian. Jangan ada yang begitu. Nah, ilmu al-hal. Ilmu al-hal. Apa itu ilmu al-hal? Ilmu yang tadi yang kita butuhkan. Sudah tulis? Oke. Ilmu tentang kebersihan hati. Maksudnya apa? Gak boleh macam-macam. Nah, jadi sebagai penuntut ilmu gak boleh dendam sama temannya. Dia kuhepelak kon opo ko. Ndang menuju. Itu yang cewek gak boleh. Banat gak boleh gitu-gitu. Yang gak tahu pokoknya siapa gitu yang suka gitu. Ini HP ini ku HP ya pendang ini yang laki-laki nggak boleh gitu-gitu. Kalau seorang penuntut ilmu itu harus dijaga hatinya. Nah, kalau ada teman misalnya yang nggak punya ini, bantu kasih. Kalau ada misalnya kita nggak punya pulpen, ada pulpen kita 2-3, usaha kasih make. Nah, misalnya kita punya duit, orang teman kita nggak punya duit, kasih. Kalau dia butuh minjem, kasih minjem. Tidak perlu kasih gratis. Nah, yang begitu-gitu penting untuk kita jaga. Penting adik-adik sekalian. Nah, lihat adik-adik sekalian. Bayangin. Ilmu ini salah satu yang membedakan kita sama makhluk yang lain. Coba dilihat, bayangin adik-adik. Kalau dari segi kuat, mana lebih kuat? Gajah apa kita? Gajah. Hebatan gajah. Kuat gajah. Mana yang lebih cepat jalannya? Manusia atau harimau? Harimau. Ini kalau dari segi apanya? Dari segi yang lain. Tetapi bayangin, ada satu yang nggak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain itu. Ilmu nggak punya. Makanya nih, lihat dalam Al-Quran dijelaskan, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah, wahai sekalian, malaikat ente sujud semua. Makhluk itu waktu itu disuruh sujud sama Allah Ta'ala. Kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa sujudnya? Kepada Nabi Adam.
Kenapa kok malaikat disuruh sujud semua? Satu di antaranya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Apa maksudnya? Artinya Nabi Adam, para malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Penyebabnya satu di antaranya, karena Nabi Adam diajarin semua ilmu-ilmu pada saat itu. Berarti penyebabnya Nabi Adam dihormatin dengan sujud oleh para malaikat. Satu penyebab di antaranya apa? Ilmu. Kau bayangin. Coba bayangin. Yang namanya malaikat, adik-adik sekalian, malaikat itu gak pernah ngerjain dosa salah. Dewa. Gak pernah nyumpah, gak pernah bagibah, gak pernah. Malaikat itu, adik-adik sekalian, ada malaikat ditugaskan sujud dan sererana sujud. Ada malaikat ruku aja malaikat itu. Ada malaikat bertasbih selama-lamanya bertasbih. Coba kalau manusia kadang ngerjain yang baik, kadang nyumpah, kadang istighfar, kadang ngaji, begosip pacunda. Kan ada begitu? Itu manusia. Tapi bayangin, kenapa kok malaikat yang kegiatannya itu taat sama Allah semua? Kenapa diperintahkan sujud sebagai wujud rasa ta'zimnya, penghormatannya kepada Nabi Adam? Kenapa? Karena Nabi Adam memiliki ilmu. Maka adik-adik sekalian, ini penting untuk kita miliki ilmu itu. Nah, jadi cukup poinnya akan tahu, oh dia Allah, berarti ilmu itu mahal di hadapan Allah. Makanya kita bilang orang yang berilmu itu mahal, dan dia menjadi orang yang beruntung. Mahal ilmu tadi adik sekalian, mahal banget. Sampai-sampai Nabi Adam diperintahkan malaikat itu karena mahalnya. Tapi kita nggak tahu di mana letak mahalnya ilmu. Makanya adik-adik ke pacu-pacu isi teh. Mungkin banyak kita yang berpikir ya, orang tua kita itu bakalan demen kalau kita kasih duit banyak. Oh keren, bagus ya Naino. Cuman adik-adik, duit banyak itu cara yang paling mudah untuk mendapatkannya, diantaranya harus punya skill, punya ilmu. Hanya kita bilang tadi, kita kalau mau misalnya bukti bakti sama orang tua, satu diantaranya katanya Nabi mau pahala bacat. Ini beliau yang bikin semuanya ini. Tapi no. Oh, beliau yang dapat nih, beliau yang bikin. Jadi beliau sekalipun nggak ngaji tetap dapat pahala. Kenapa? Beliau juga. Beliau ini juga dapat. Nah, jadi semua yang ada arak gawe surubin, karena dia punya ilmu mau bikin beginian, makanya dapat pahala. Kita yang ngaji, beliau dapat pahala. Tapi nggak mengurangi pahalanya sida semua, enggak. Nah, nggak bakalan pahala sida semua yang ngaji nggak bakalan diambil sama beliau. Beda pahalanya. Kenapa? Karena dia tahu ilmu numia sekalian ini. Hanya adik-adik sekalian, itu salah satu bukti bakti kita kepada orang tua tuh, jangan lupa rajin isi ngaji. Saya nanya, kira-kira orang tua nih demen apa tidak ngelihat sidang ngaji? Demen. Beda menan dengan tua ada dan nyolet-nyolet HP apa lalu ngaji? Men, oke mam sayang. Bayangin adik-adik, itu kalau ada orang apa ini? Udah mana anak deh? Jadi bayangin adik-adik sekalian, kalau sudah buktikan ya, nanti kalau sudah rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, tahu jadwal dengan tahu ada, insya Allah paham. Nggak bakalan nyuruh sida misalnya wa asar mandi dia nagin suruh ida gan gawe silain kagak siapa ngaji tuh abi ini jendi lelah yang melak pekor sih dengan tampu milih ngaji mainan milih melentong ide dengan dengan toa. Jangan bikin orang tua kesel begitu. Sida kalau tahu jadwalnya ngaji udah sebelum itu udah ke sini. Makanya mungkin nanti mulai besok, hari apa besok?
Jadi besok mungkin ada murid baru yang bakalan datang. Nah, jadi ada cewek ada cowok juga. Masih kayak Sida, kayak Alia, Sanawiyah ini. Nah, jadi mulai besok itu ada beberapa orang yang persiapan mau pergi ke Mesir. Jadi mereka mau ke Mesir. Bayangin adik-adik. Padahal Mesiran yang kete yang ngaji Milena. Sida syukur. Sida syukur gitu loh. Makanya adik-adik sekalian ke pacu-pacu wisita. Pacu-pacu. Dakak pun Sida mungkin belum bisa ke Mesir, tapi ilmu Mesir sudah Sida dapetin, itu yang kita inginkan. Apalagi Sida dapat ke Mesir, amin. Dapat ke Mesir, ke Yaman gitu. Tapi itu adik-adik sekalian, nggak bisa kita bakalan ke Mesir kalau nggak ada persiapan nausorot, nggak bisa. Dengan nganga itu. Ini baca kitab ini, kenapa bisa baca kitab kira-kira ini? Karena ada ilmunya. Ya belajar, benar belajar, dan itu ada ilmunya. Makanya adik-adik pacu. Saya dulu belajar dari sejak kapan? Saya belajar nahwu sorof itu dari sejak SD, MI lah ya, aku kelas 6. Jadi MI kelas 6 saya udah ngaji. Aku minum bawang-bawang lah ya. Ini kutok kanan dengan. Serius. Beneran. Dulu teman saya itu Bapak Patah, ini ngaji. Itu senior saya itu. Banyak senior. Cuman kan nasib kita beda-beda kan. Nah, makanya adik-adik sekalian itu, makanya kalau ngaji itu adik-adik pacu-pacu. Ini bisa, itu bisa, ini insya Allah. Sudah mau jadi dokter, nggak bisa. Dokter tuh tinduk-tinduk lu tuh nggak bisa. Sudah menjadi pilot, jadi polisi, jadi poli, jadi apa misalnya. Itu harus punya ilmu adik-adik. Nah, makanya adik-adik sekalian, kita inginkan Sida nanti keluar dari sini. Itu bukan sekedar ilmu ini aja Sida punya, tapi ilmu yang lain juga punya. Tapi ini dasar aja. Maka ada pacu-pacu adik-adik sekalian. Oke, itu diantaranya. Maka oleh karena itu, mana diantaranya dijelaskan di sini? وَكَذَلِكَ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ عِلْمُ أَحْوَالِ الْقَلْبِ مِنَ التَّوَكُّلِ وَالْإِنَابَةِ وَالْخَشْيَةِ وَالرِّضَى فَإِنَّهُ وَاقِعٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ. Nah, berikutnya adik-adik, itu kita harus punya ilmu tentang kebersihan hati. Baya diantaranya, kalau jadi penuntut ilmu, didik tegirang nyumpah. Emang nyumpah itu ada ganjarannya sama hati, ada. Sekali nyumpah, apa na nyumpah itu? Ngono. Deku tau oleh deku tau aku. Muda aja nanti. Laku dengan tahu. Cuman yang biasa itu hati-hati adik-adik sekalian. Kalau orang suka nyumpah itu hati-hati. Setiap sekali nyumpah ada titik hitam dalam hatinya. Ketika ada titik hitam dalam hatinya, itu dia ngaji nih, susah tahu pelajaran. Ngapal ya, susah datang hafalan. Kadang cepet hafal, cepet hilang. Kenapa? Siapa tahu ada dosa yang dibikin. Hanya adik-adik di sini nanti dikasih tahu kita gimana cara dan sebagainya. Hanya nanti di akhir-akhir itu ada bab yang bagaimana supaya kuat hafalan, bagaimana supaya makasih, bagaimana supaya kakak Mizan punya kasih. Oh iya. Nah, jadi begitu. Jadi oleh karena itu adik-adik sekalian rajin-rajin di situ pada ngaji. Nah, makanya mulai besok insya Allah, besok itu kita minta semua kalau cuaca bagus kayak yang tadi itu, sebelum asarnya berdoa ya. Ya, jadi sebelum asar berdoa. Sebelum asar adik-adik berdoa, setelah itu baru langsung persiapan untuk sholat. Jadi jangan ada yang di sana-sana lagi lah. Kalau udah kesini aja langsung gitu. Nah, ida si telatan sekalipun udah berdoa kesini aja. Alur udah kata telat. Lebih baik terlambat daripada tidak datang. Lebih terlambat daripada tidak ngaji sama sekali. Makanya oleh karena itu adik-adik langsung datang aja. Kayak perlambat dikit nggak apa-apa. Ayo coba dulu. Abantar coba.
Oke, sudah kira-kira dari sekalian? Oke, berikutnya. Ini sudah tulis belum? Sudah. Diingat-ingat yang ini. Oke, sekarang kita tulis ada syair. Ini syair harus kita hafal bareng-bareng. Nah, ada nggak tempatnya? Apa? Warnanya? Syairnya ada di kitab. Coba sudah lihat kitabnya. Tapi mungkin kita nggak tahu apakah sudah tahu tempatnya apa tidak, wallah alam. Nah itu dia. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Itu sekarang. Ya wajib dihafal itu. Ini lihat nih. Langsung ditulis. Mana pers deh, Krom? Ayo ke rumah. Ya, nanti digeser. Kenapa? Sudah baca yang ini aja, karena di kitab nggak ada barisnya. Yang itu pakai shot atau pakai sa? Yang boleh, boleh, nggak boleh.
Ada bawa tisu nggak ya, Mbak? Ada bawa tisu? Minta tolong, Pak. Bisa minta tolong, Pak Abi? Bisa minta tolong, Pak Abi? Ambilin nabat tisu di dalam. Ambilin, bisa tolong? Ambil nabat tisu dalam, G. Cari di Uma, ambil, minta tisu Uma gitu. Ada lembaran yang nggak sudah pakai nggak? Lembaran yang nggak dipakai, kalau dipakai jangan. Jangan. Iya nggak, yang mau cara-cara gitulah. Ada papan ini kita, tapi nanti kita ini. Syukran. Nah ini nanti wajib di apa itu? Setelah ngaji langsung dihapus ya, supaya nanti hilang nih semuanya. Saya bacakan ya. Sambil ditulis. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi
fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunja min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ada yang tahu agol yang lain nggak? Karena ngeroka. Sudah belum? Yang di belakang kelihatan nggak? Ditulis ada di kitab itu. Tapi kalau ribetnya di kitab di sini aja nggak apa-apa. Udah, cewek. Udah cewek. Jangan taruh di bawah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunja min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Ayo ditulis semua. Taruh di sini. Kotor Abah nanti. Taruh di sini semua. Nggih, taruh di sini. Sorban Abah ini kotor nanti taruh di sana nggih. Enak. Kasih udah Firdaus. Enggak boleh. Kasih udah Firdaus, aku enggak boleh.
Kasih paman daos, kasih yang mau daos ini Ki. Niki yang mau daos. Udah nih. Wah. Ayo baca bareng-bareng ayo. Tulis dulu, baca, setelah itu kita siap-siap untuk doa pulang. Artinya kapan? Nanti belakangan artinya, tulis dulu. Ayo bareng-bareng baca yuk. Udah belum? Wah ya nih belum. Tulis saja. Ada yang belum ngularin ya ilah ya kitabnya. Ada. Siapa yang belum? Yang Bani angkat tangan yang belum. Kajir udah dapat. Dapat kitab semuanya. Nanti ngeluarin di tempat yang udah ditentuin. Yang Banat ada yang belum nggak? Banat, arah di Manjugulang. Siapa? Astagfirullahaladzim. Ada di sini duitnya ada terkumpul. Nanti dikumpulin aja, ndak ada berat ini juga. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'da luqasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yumja min jami'i syadah fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Udah ditulis semuanya? Oke, ditulis dulu semuanya. Oke, ada yang sudah tanyakan? Nah, jadi nanti itu caranya kalau mau nanya itu boleh langsung angkat tangan atau boleh sudah pakai kayak di mahat. Bisa pakai kertas nanti di apa namanya? Ya dioper. Ditaruh di sini nanti saya yang baca. Nggak perlu tulis nama dari ini, nggak perlu. Langsung aja pertanyaannya ditulis. Sudah? Masaki hamba sampi. Hamba Allah lah. Ayo baca kali-kali ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuri fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa
Huwal ilmul hadi ila sunanil huwal hisnu yunja min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Oke, sudah. Ada yang bertanya? Yang Banin, silakan boleh nanya. Ada? Artinya nanti insya Allah kita tulis apa tuh pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sudah ya? Oke, kita tutup. Yang lain silakan ditulis. Yang penting kita udah tutup. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita, semua orang tua kita, guru-guru kita semua yang pernah nyumbang berjasa di muasasah kita, pada kita dan kepada keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Minta bacaan Fatihah untuk semua keluarga kita yang sedang kurang sehat. Lahumul Fatihah. Oke, sekarang kita tutup dulu baru berdoa. Nanti sebelum berdoa jangan pulang dulu. Kita cek siapa yang macam-macam tadi ketika sholat, ketika malam-malam dan sebagainya. Saya lihat dari dalam tadi. Oke, Allah ta'ala ala wa alam wa ilmu tamma jal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.